Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, dosen di mata kuliah keperawatan komunitas. Pada pertemuan ini kita akan melakukan perkuliahan secara asinkron. Artinya mahasiswa akan menyimak video berisi materi perkuliahan. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai ilmu penunjang dalam keperawatan komunitas. Ya, seperti kita ketahui bahwa suatu keilmuan pasti ada relasinya, ada kaitannya dengan keilmuan yang lain. Salah satunya di sini adalah keperawatan komunitas. Ya, keperawatan komunitas di sini adalah asuhan keperawatan yang diberikan kepada kelompok tertentu atau masyarakat. Dan tentunya melakukan pendekatannya secara proses keperawatan. Salah satu ilmu penunjang dalam keperawatan komunitas, nah di sini adalah ilmu mengenai demografi. Yang sebelumnya pernah sekolah di jurusan IPS mungkin sering mendengar istilah demografi ya, karena ini memang salah satu cabang keilmuan di ilmu-ilmu sosial. Nah, apa itu demografi? Ya, demografi itu adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematis tentang besar, komposisi, dan distribusi penduduk beserta perubahan-perubahannya sepanjang masa. Melalui bekerjanya 5 komponen demografi. Jadi ada 5 komponen yang ada di dalam demografi. Apa saja dari 5 itu? Yang pertama adalah kelahiran atau istilahnya kita kenal sebagai natalitas. Yang kedua adalah kematian atau kita sebut sebagai mortalitas. Lalu yang ketiga ada perkawinan, yang keempat migrasi, dan yang kelima adalah mobilitas sosial. Nah, ada juga yang mendefinisikan ya, demografi ini adalah ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial, dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahan dan sebab perubahan tersebut. Ya, ini demografi. Nah, kenapa sih di ilmu keperawatan komunitas kita mempelajari demografi? Karena memang nanti yang menjadi subjek, ya, yang menjadi pasien bukan personal seperti di rumah sakit. Ilmu keperawatan komunitas itu tatanannya lebih banyak di masyarakat. Nah, di masyarakat itu sendiri kita ketahui bahwa strukturnya sangat kompleks. Ya, maka kita harus pelajari, kita ketahui bahwa di dalam masyarakat itu komponennya banyak. Salah satunya adalah penunjangnya ilmunya adalah ilmu demografi. Ya, terdiri dari kata demos dan grafein. Demos itu masyarakat, grafi itu atau grafein itu adalah ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari masyarakat. Nah, apa tujuan mempelajari demografi? Pertama, untuk mengetahui kuantitas dan distribusi penduduk dalam suatu wilayah tertentu. Kalau kita sebagai perawat bekerja di rumah sakit, yang menjadi pasien itu terhitung dengan mudah gitu. Ketika dinas pagi misalnya hari ini ada pasien yang masuk 12 orang, ya maka yang menjadi pasien itu adalah 12 orang. Sementara kalau di komunitas kita ketahui jumlahnya banyak. Ya, mungkin untuk level D3 masih menguasai dalam satu RT untuk satu kelompok. Nanti untuk S1 sudah satu RW. Untuk S2 mungkin udah satu kelurahan. Skupnya banyak, sangat banyak. Sehingga penting kita mengetahui latar belakang dari masyarakat itu sendiri. Komposisinya kita harus ketahui. Apakah mayoritas perempuan, mayoritas laki-laki, jumlahnya berapa, distribusi masyarakat yang berpendidikan tinggi berapa orang. Nah, itu harus dikaji terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, tujuan mempelajari demografi ini juga adalah untuk menjelaskan pertumbuhan masa lampau atau penurunannya dan persebaran penduduknya. Kita harus analisis persebaran penduduknya seperti apa. Lalu yang ketiga adalah menghubungkan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai macam aspek organisasi sosial. Kita juga identifikasi seperti apa.
Dan yang keempat adalah mencoba meramalkan pertumbuhan penduduk, masa yang akan datang, dan kemungkinan konsekuensinya. Ya, supaya kita kenal betul, karena yang akan menjadi pasiennya di sini adalah masyarakat, bukan lagi personal seperti di rumah sakit. Artinya, kalau satu masyarakat menjadi klien kita harus identifikasi berbagai jenis penyakit yang terjadi di masyarakat tersebut. Ya, mayoritas apa penyakitnya, berapa persen yang mengalami hipertensi, berapa persen yang mengalami tuberkulosis paru, berapa persen yang mengalami gout artritis. Nah, itu diidentifikasi. Bagaimana terkait ukuran statistik? Ya, ukuran statistik di dalam ilmu demografi itu ada dua ukuran yang sering digunakan. Yang pertama adalah rate dan yang kedua adalah rasio. Rate itu apa? Rate itu adalah ukuran perhitungan yang mempunyai implikasi probabilitas terhadap suatu kejadian. Ya, rumus yang digunakan biasanya A dibagi A tambah B dikali K. A-nya itu adalah frekuensi kejadiannya, B itu jumlah orang yang terpapar, termasuk yang kelompok beresiko. Nah, dikalikan dengan K atau konstanta. Biasanya sering digunakan konstantanya itu 1000 atau 100.000. Nah, kemudian ukuran statistik yang kedua ini adalah rasio. Rasio itu apa? Rasio itu angka pecahan untuk menunjukkan perbandingan suatu peristiwa dengan peristiwa lain dalam waktu tertentu. Ya, untuk perbandingan ya. Nah, rumus yang digunakan biasanya adalah C dibagi D dikali konstanta. C dan D itu adalah frekuensi kejadiannya yang ingin diperbandingkan. Ya, C dan D itu frekuensi kejadian yang ingin dibandingkan. Dengan konstanta 1 sampai dengan 100. Nah, itu rasio. Nah, ukuran dalam demografi ya, tadi kan ada 5 ya, 5 komponen. Nah, ini dipelajari dasar-dasarnya ya, dasar-dasar dari komponen demografi. Pertama, mortalitas atau kematian. Ya, dipengaruhi oleh faktor struktur umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, sosial ekonomi. Dan mortalitas ini biasanya ada angkanya. Jadi, angka-angka yang dihasilkan dari ukuran dasar demografi ini biasanya dijadikan data fokus di dalam membuat proses asuhan keperawatan. Ya, jadi data subjektif dan data objektif pada asuhan keperawatan itu diambil dari data-data ukuran dasar demografi. Nah, kematian kita tahu ya, kematian adalah hilangnya tanda-tanda kehidupan dari seseorang. Angka kematian ini biasanya kematian yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh faktor 5 ini ya. Dan ukuran yang sering kita gunakan diantaranya ada CDR, ASDR, IMR, NMR, PNMR, SBR, PMR, MMR. Ini nanti penjelasannya ada di slide selanjutnya, termasuk bagaimana cara menghitungnya, gitu ya. Biasanya memang dari laporan kabupaten, kota, kelurahan, atau dari Badan Pusat Statistik sudah ada data-data yang sudah menentukan ini ya. Nah, yang kedua ini adalah fertilitas. Fertilitas itu apa? Fertilitas itu adalah kemampuan real seorang wanita untuk melahirkan yang tercermin dari jumlah bayi yang dilahirkan. Nah, ukuran dalam fertilitas itu diantaranya ada CBR, ya, growth birth rate, ada GFR, ASFR, TFR, GRR, NRR. Nah, ini dalam fertilitas. Lalu migrasi. Migrasi kita ketahui itu adalah perpindahan penduduk yang relatif permanen dari satu daerah ke daerah yang lain. Migrasi itu banyak jenisnya. Ya, nanti di slide terakhir kita akan lihat berbagai jenis bentuk migrasi seperti apa. Nah, di dalam masyarakat, perawat juga perlu mempertimbangkan atau memperhatikan pola arus migrasi masyarakat. Kenapa? Karena memang
ada beberapa kasus ya, bahwa penyakit itu dibawa migrasi ya dari satu daerah ke daerah yang lain ya. Bisa antar kota, bisa antar daerah, bahkan bisa antar negara. Ya, kasus yang sekarang terjadi itu terjadi antar negara ya, pandemi COVID. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena ada yang namanya arus migrasi, pindah satu orang ke orang yang lain, sehingga penyakit, terutama penyakit-penyakit yang infeksius dan menular, itu bisa terjadi perpindahan. Oke, kemudian kita ke mortalitas dulu ya. Mortalitas itu tadi kita ketahui sebagai mati atau menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setelah lahir hidup. Ya, walaupun sebenarnya kalau di ilmu medis secara ilmiahnya seseorang dikatakan sudah meninggal kalau memang sudah terjadi yang namanya kematian batang otak. Tapi memang di Indonesia belum banyak alat untuk mendeteksi kematian batang otak tadi. Sehingga biasanya kalau sudah apne ya, berhenti nafas, berhenti jantung, rekaman EKG-nya sudah flat gitu ya, itu dinyatakan sudah meninggal. Walaupun sebenarnya di luar negeri itu belum tentu gitu. Kalau misalnya masih hidup, aktivitas listrik otaknya ya belum dikatakan meninggal ya. Nah, kemudian yang kedua adalah lahir hidup. Lahir hidup itu adalah peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim tanpa memandang lama kehamilan dengan adanya tanda-tanda kehidupan. Jadi, kalau bayi lahir ada tanda kehidupan, walaupun misalnya lahir dengan usia prematur 7 bulan, 8 bulan, nah ini disebut sebagai kondisi lahir hidup. Ada juga istilah lahir mati. Kalau lahir mati, ini peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum dikeluarkan dari rahim ibunya. Jadi biasanya kalau misalnya usia kehamilan 7 bulan, 8 bulan, hasil konsepsi atau janinnya meninggal gitu ya, baik dalam kandungan maupun dilakukan pengeluaran janin. Nah, ini disebut sebagai lahir mati. Komponen dari mortalitas ya, ukuran-ukuran yang ada dalam mortalitas tadi ada crude death rate ya, CDR. Nah, ini angka kematian kasar. Bagaimana cara mengukurnya? Yaitu jumlah kematian dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk per 1 Juli kalikan dengan konstanta. Memang biasanya pembaginya adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Ya, itu memang ketetapan ya dari dinas tertentu yang memang bertugas dalam menghitung angka kematian kasar suatu negara atau suatu daerah. Kemudian ada ASDR, Age Specific Death Rate, angka kematian umur spesifik. Nah, ini adalah jumlah kematian kelompok umur tertentu dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk umur tertentu pada 1 Juli dikalikan dengan konstanta. Misalnya, kita ingin mengetahui berapa angka kematian umur untuk usia lansia. Maka kita hitung jumlah kematian kelompok umur lansia tadi dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk lansia tadi per 1 Juli, lalu nanti dikalikan konstanta. Yang ketiga ada IMR, Infant Mortality Rate, ya, angka kematian bayi atau infant. Bayi di sini dikategorikan bayi ya, kalau umurnya kurang dari 1 tahun. Maka nanti ketika menghitung IMR adalah jumlah kematian bayi kurang dari 1 tahun dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama, dikalikan dengan konstanta. Lalu ada NMR, Neonatal Mortality Rate. Ya, neonatus itu adalah bayi baru lahir ya, yang usianya kurang dari 28 hari. Bagaimana menghitungnya? Yaitu jumlah kematian umur kurang dari 28 hari dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup periode yang sama dikalikan dengan konstanta. Lalu ada PNMR. PNMR ini Post Neonatal Mortality Rate. Post neonatal berarti yang lebih dari 28 hari. Ya.
Atau bisa juga menghitungnya itu ada dua cara ya. Ada NMR ditambah dengan PNMR. Berarti kalau ingin mengetahui PNMR, IMR dikurangi NMR. Atau dengan cara menghitung tadi dengan rumus rate tadi ya. Jumlah kematian bayi umur lebih dari 28 hari dalam 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup periode yang sama dikalikan dengan konstanta. Lalu ada SBR, stillbirth rate. Ya. Stillbirth rate itu adalah keluarnya janin tanpa tanda kehidupan. Nah, ini dihitungnya adalah untuk yang kehamilannya lebih dari 20 minggu. Ya, jumlah bayi yang lahir mati dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup dan mati periode tertentu ya, dikalikan dengan konstanta. Ada MMR, maternal mortality rate, angka kematian ibu. Angka kematian ibu itu bisa dihitung ya. Kematian ibu itu bisa saat hamil, saat bersalin, dan saat nifas. Cara menghitungnya jumlah kematian ibu tadi dibagi jumlah kelahiran hidup dan mati pada periode yang sama dikalikan dengan konstanta. Konstantanya biasanya untuk MMR 100.000. Nah, untuk fertilitas apa saja? Untuk fertilitas ini ada CBR, ya, crude birth rate, atau angka kelahiran kasar. Rumusnya jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun dibagi jumlah populasi per 1 Juli dikalikan konstanta. Ada GFR, General Fertility Rate, atau angka fertilitas umum. Nah, penyebutnya ini untuk GFR adalah usia wanita yang pada rentang 15-44 tahun. Rumusnya adalah jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun dibagi jumlah wanita usia subur dikalikan konstanta. Lalu ada ASFR, sama ini prinsipnya seperti yang mortalitas ya. Age-specific fertility rate, angka fertilitas umur spesifik. Biasanya memang digunakan kelompok umur 5 tahunan. Ada TFR, TFR itu total fertility rate. Ini adalah penjumlahan dari masing-masing ASFR. Ada juga GRR, gross reproduksi rate. Nah, ini sama dengan GFR tadi, tapi yang dihitung hanya bayi wanitanya saja. Jadi rumusnya jumlah kelahiran hidup bayi wanita dalam 1 tahun dibagi jumlah wanita umur reproduksi per 1 Juli dikalikan dengan konstanta. Nah, ini adalah beberapa contoh cara menghitungnya. Bisa kalian nanti hitung di rumah, ya. Contoh kasusnya, jumlah penduduk di wilayah X pada pertengahan tahun 2011 tercatat ada 175.000 jiwa. Sedangkan kelahiran pada pertengahan tahun tersebut sebanyak 35 jiwa. Berapa angka kelahiran kasarnya? Ya, silahkan dihitung masing-masing, dicatat. Nanti jawabannya bisa kalian kirimkan. Ya, itu pilihannya. Soal yang kedua, banyaknya kelahiran dari wanita kelompok umur 25 tahun di Desa Bunga adalah 50 orang. Sedangkan jumlah wanita kelompok umur tersebut ada 1.500 jiwa. Berapa angka kelahiran menurut umur? Nah, silahkan nomor 2 juga dihitung ya. Oke, nanti jawabannya dicatat dan dikirimkan. Nomor 3, total seluruh kematian penduduk Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 17.308.680 jiwa. 17 juta ya. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun tersebut sebanyak 178.440.000 jiwa. Nah, berapa angka kematian kasarnya atau CDR-nya? Oke, silahkan dicatat, dijawab, dan dikirimkan hasilnya. Yang keempat, seluruh kematian di Desa Y untuk kelompok umur 5 tahun pada tahun 2012 sebanyak 100 jiwa. Jumlah penduduk kelompok umur 5 tahun sebanyak 650.000 jiwa.
Berapa angka kematian menurut umur, kelompok umur tadi ya, kelompok umur 5 tahun. Nah, yang selanjutnya adalah struktur dan perubahan penduduk. Ya, ini sering menjadi landasan juga di dalam penentuan intervensi keperawatan komunitas. Ya, bahwa di dalam masyarakat itu ada yang namanya kelompok khusus ya. Bahwa kita ketahui di masyarakat itu terbentuk suatu yang namanya kelompok. Kelompoknya itu bisa berdasarkan komposisi ya, secara biologis, umur, jenis kelamin, bisa juga secara sosial, misalnya tingkat pendidikan, status perkawinan, bisa juga secara ekonomi, misalnya berdasarkan tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, lalu bisa secara geografis, perkotaan, pedesaan, kabupaten, provinsi. Pengelompokan penduduk yang sering kita ketahui di masyarakat bisa berdasarkan tingkat pendidikan. Ya, dilihat kemampuan membaca dan menulis atau literasinya. Lalu bisa juga dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Misalnya tidak sekolah, belum tamat SD, tamat SMP, SMA, tamat perguruan tinggi. Ini juga menjadi faktor yang dikaji di dalam asuhan keperawatan komunitas ya, tingkat pendidikannya, berapa mayoritas yang sudah tamat SD dan lain sebagainya. Kemudian status perkawinan ya, belum kawin, cerai, duda atau janda. Bisa dari tingkat ekonomi ya, rata-rata gajinya masyarakatnya itu di atas UMR berapa persen, yang di bawah UMR berapa persen. Lalu berdasarkan tempat tinggalnya di kota atau di desa. Nah, pengelompokan penduduk ini penting diidentifikasi oleh perawat komunitas karena ketika akan melakukan intervensi maka harus dengan pendekatan yang tepat. Ya, misalnya kita ketahui bahwa di desa A kemampuan literasinya rendah. Ya, yang bisa menulis, membaca itu sedikit. Sehingga ketika memberikan intervensi jangan memberikan media berupa huruf atau tulisan. Kenapa? Karena nggak bisa dibaca, nggak bisa ditulis. Maka harus diberikan intervensi edukasi dengan metode yang lain. Ya, atau misalnya kebanyakan tamatnya itu tamat SD. Ya, maka kita ketika memberikan intervensi edukasi ya jangan gunakan materi-materi yang terlalu tinggi. Karena nanti tidak akan dipahami oleh kelompok masyarakat tadi. Ya, misalnya untuk pengelompokan lain, kita ketahui bahwa tingkat ekonomi mayoritas masyarakatnya itu di bawah UMR. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? Ya, jangan memberikan intervensi itu berupa saran-saran yang mengeluarkan uang dengan cukup banyak. Tapi kita harus cari alternatif lain yang minim pengeluarannya seperti itu. Jadi memang untuk mengetahui pengelompokan penduduk ini penting untuk menentukan bentuk intervensi yang tepat seperti apa. Nah, komponen selanjutnya dalam ukuran demografi adalah migrasi. Migrasi tadi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat yang lainnya, melampaui batas politik atau batas administratif suatu negara. Nah, bentuk perpindahan tempat ini banyak jenisnya ya. Secara umum ada 3, ada recurrent movement, pulang balik. Ya. Yang kedua adalah perpindahan tinggal pekerja musiman. Biasanya misalnya kontraktor gitu ya. Kalau sudah selesai tugasnya maka pulang lagi gitu. Lalu ada non-recurrent movement atau menetap.
Nah, jenis migrasi, ini ada migrasi masuk, ada migrasi keluar, ada migrasi neto, migrasi bruto, migrasi total, migrasi internasional. Ya, internasional ini ada dua ya, ada imigrasi dan ada emigrasi. Ada migrasi semasa hidup atau lifetime migration, ada migrasi parsial, ada arus migrasi, urbanisasi, dan transmigrasi. Nah, ini istilah ini tentunya pasti pernah dipelajari. Silahkan kalian nanti melihat lagi, mencari-cari apa bedanya dari jenis-jenis migrasi ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi berpindahnya seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Di antaranya adalah faktor berkurangnya sumber alam, atau misalnya di antaranya ada juga akibat menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal, ya, sehingga harus pindah ke daerah lain. Atau ada juga karena tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku. Bisa juga karena tidak cocok adat, budaya, kepercayaan di tempat asal. Bisa juga karena alasan pekerjaan, misalnya pekerjaannya ditempatkannya di luar kota, atau bisa karena perkawinan, ya, karena menikah dengan suami dari luar daerah maka harus ikut suami, dan bisa juga karena bencana alam, tidak memungkinkan untuk tinggal di tempat sebelumnya sehingga harus pindah. Nah, ini diantaranya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, pola migrasi seperti ini biasanya dikaji oleh perawat keluarga atau perawat komunitas untuk mengetahui asal daerahnya dari mana, sehingga bisa dilihat linknya ya, atau alurnya. Asalnya dari daerah mana, sekarang tinggal di daerah mana, ada tidak yang namanya shock budaya atau culture shock, atau ada tidak keyakinan yang bertentangan mengenai kesehatan dengan kebudayaan yang ada di wilayah setempat. Itu perlu dikaji. Nah, ini adalah materi mengenai demografi. Pertemuan kali ini mengenai demografi dicukupkan, nanti mahasiswa bisa mencari literatur atau referensi lainnya mengenai demografi. Karena banyak di e-book ataupun di internet ya mengenai materi demografi ini. Yang dipelajari memang hanya cukup dasarnya saja ya, sebagai dasar pengetahuan bahwa memang menjadi perawat di komunitas itu perlu memahami dasar-dasar ilmu demografi. Terima kasih atas perhatiannya.